Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sahabat Quran, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk objektif dalam menjalani kehidupan. Karena setiap pujian yang kita lontarkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menggiring pikiran dan hati kita dengan sadar melihat kebaikan, kebenaran dan keindahan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur merupakan realisasi dari seringnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tampak dalam pikiran dan hati kita hanyalah keindahan, kebaikan dan kebenaran. Kita berharap mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kebaikan, keindahan dan kebenarannya untuk dapat menguatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 17 ayat surat An-Nazi'at. Terakhir kita masih ingat Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap kepada Fir'aun, untuk mendatangi Fir'aun. Di ayat ke-17 itu bukan saja perintah Allah kepada Musa untuk mendatangi Fir'aun, melainkan di ujung ayat ke-17 juga terdapat satu informasi penting berkaitan dengan siapa yang akan didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang melampaui batas. Fir'aun itu adalah orang yang durhaka. Ini merupakan pembekalan awal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa dapat menyesuaikan sikap ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insyaallah kita sudah hafal 17 ayat surat An-Nazi'at dan kita bukan lagi itu di sasaran kita. Sasaran kita bukan sekedar hafal, bukan sekedar bagus bacaannya, melainkan kita sampai ke tingkat tadabbur, menghayati ayat demi ayat. Dengan penghayatan itu mudah-mudahan melahirkan hati yang lembut, melahirkan hati yang peka, sehingga kita selalu membuka ruang setiap kali membaca Al-Quran agar dibelai dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-18. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa barangkali sudah tidak ada masalah dengan ayat-ayat seperti ini. Faqul, dua huruf fa dan qul. Fa maka, qul perintah, katakanlah. Yang menarik bagi kita untuk kita pelajari, secara tidak langsung dalam ayat ini Allah bukan saja mengajarkan Nabi Musa alaihissalam bagaimana menghadapi orang sekelas Fir'aun, orang sekaliber Fir'aun, tetapi menjadi acuan bagi kita bahwa inilah salah satu cara ketika kita berhadapan dengan seseorang. Pertama, kita harus tahu dulu dengan siapa kita berhadapan. Yang kedua, dengan berbekal pengetahuan itu, niscaya kita akan memilih bahasa yang tepat agar tujuan kehadiran kita dapat terwujud. Kita perhatikan. Hallaka, hallaka. Adakah? Apakah? Boleh. Ini kadang-kadang ada yang menerjemahkan dengan adakah. Bisa menerjemahkan apakah. Laka bagimu, ka ini tertuju kepada Fir'aun. La bagi ka engkau, bagimu, mu-nya di sini tertuju kepada Fir'aun. Faqul maka katakan olehmu Musa, ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, faqul maka katakan olehmu ya Musa kepada Fir'aun, hallaka, kalau kita terjemahkan secara sederhana, hallaka ini adakah engkau berkeinginan untuk, hallaka adakah bagimu keinginan, boleh itu barangkali pasnya, adakah bagimu keinginan, adakah bagimu niat, adakah bagimu kemauan, ila untuk, an bahwa tazakka, tazakka ini kembali ke ka di sini lagi. Engkaunya adalah Fir'aun, mensucikan diri. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hampir tidak bisa membayangkan betapa indah bahasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana masuknya kepada Fir'aun. Hallaka ila an tazakka. Adakah kamu punya keinginan, adakah kamu punya kemauan untuk mensucikan diri? Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Nah, ini kalimat yang dilontarkan, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ini, atau kalimat yang dilontarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ini berangkat dari pengenalan terhadap siapa Fir'aun. Karena ini bukan persoalan sederhana, ini persoalan dakwah. Dakwah itu mengalami kesulitan, mengalami kendala biasanya berkaitan dengan ada dua. Ini kalau ini sahabat Quran yang dirahmati Allah. Dakwah itu kalau dari sini ke bawah ini paling enak. Bahasanya paling enak. Tapi kalau dari bawah ke atas ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Nah, salah satu di antara yang perlu kita siasati itu adalah kita datang dengan bahasa yang bagus, dengan cara yang bagus, dengan harapan tujuan kita dapat tercapai, tujuan kita terwujud. Kalau seorang anak meminta kepada ayah, pasti harus memilih bahasa yang bagus, idealnya. Tapi kalau seorang ayah menyuruh anak, tentu dengan bahasa yang mudah. Ini perkendala dakwah. Dari bawah ke atas itu tidak mudah.
Siapa saya sebut dari bawah ke atas? Bukan saya mengatakan bahwa Musa itu di bawah, bukan. Karena Fir'aun dengan togonya itu merasa dirinya di atas. Merasa dirinya di atas. Jadi mau tidak mau kalau dalam posisi seperti itu kita tempatkan satu tingkat di bawahnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini punya disiplin ilmu lain ini. Ini ilmu komunikasi. Fakul, maka katakan olehmu Musa kepada Fir'aun, halakah, adakah kamu punya keinginan? Saya garis bawahi di situ. Adakah kamu punya niat? Adakah kamu punya tekad? Ila antazakka, untuk mensucikan diri. Jadi ini tazakka kita kembangkan dalam pengertian luas. Ini bukan saja kepada Fir'aun, tapi persoalan kalau dengan Fir'aun tadi dengan togonya ini, kita jangan menyebut Fir'aun saja yang togo, bahkan pelaku togo itu sendiri bisa jadi kita. Innal insana layatgha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu sungguh yatgha, melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Ini persoalan penting hari ini. Ar-ra'ahu, ketika manusia merasa dirinya serba berkecukupan, ketika manusia merasa dirinya dalam hal ekonomi di atas. Ini yang banyak membuat manusia menjadi yatgha. Jadi kalau saya sebutkan tadi, Fir'aun itu hanya satu sampel. Togonya Fir'aun itu dilengkapi lagi, bukan saja dia istaghna, dia merasa dirinya kaya, bahkan dia merasa dirinya memiliki mulk, kerajaan, kekuasaan. Jadi ketika kita membaca ini, kita tidak boleh semata-mata hanya melihat Fir'aun yang togo, bukan. Fir'aun adalah salah satu contoh. Bisa jadi sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, seakan-akan Musa dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang merasa diri kita togo. Adakah niat, adakah keinginan untuk tazakkah? Dalam konteks ini berarti mensucikan diri dari apa? Mensucikan diri dari kesombongan, mensucikan diri dari merasa diri serba berkecukupan, mensucikan diri dari merasa seakan-akan kita tidak butuh yang lain selain diri kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Poin kedua, bahwa tazakka itu harus berangkat dari keinginan. Harus berangkat dari keinginan. Itu dia kata kunci. Banyak orang yang mempunyai keinginan tapi belum tentu berbuat sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi kalau demikian, keinginan itulah yang membedakan manusia. Ada tingkat keinginannya yang tinggi. Jadi kalau demikian, kalau kita ingin keluar dari togo ini, maka yang perlu diasah adalah kuatkan terus keinginan kita. Bagaimana menguatkan keinginan itu? Carilah orang-orang yang kiranya membimbing atau punya arah kepada togo. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ayat ke-18. Fakul, maka katakan olehmu Musa kepada Fir'aun, halaka, adakah bagimu keinginan, adakah bagimu kemauan,
ila antazakka, untuk mensucikan diri. Kita bisa bayangkan kalau seandainya tiba-tiba Musa datang ke hadapan Fir'aun, Fir'aun, bersihkan dirimu. Apa yang terjadi? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bahasa paling indah ini. Ini bahasa paling indah, bahasa paling sopan. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit terkadang keinginan dan tekad kita itu tidak terwujud sebelum keinginan itu kita lontarkan. Bisa jadi orang tersinggung dulu dengan bahasa yang kita sampaikan, sehingga kita tidak tercapai apa yang kita inginkan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingat satu kitab yang menyebutkan bahwa orang yang membaca Quran itu akan memiliki kecerdasan bahasa. Baik dalam artian punya vocab yang banyak, maupun dalam artian punya skill untuk menyesuaikan bahasa dengan keadaan yang dihadapi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kalimat-kalimat yang paling indah selain dari yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya yakin insya Allah bisa difahami ini. Jadi kalau demikian kita simpulkan 17-18. Kalau kita berkaitan dengan orang yang berkomunikasi, yang berhubungan dengan orang lain, maka perkayalah diri kita dengan ilmu komunikasi. Yang kedua, berkaitan dengan siapa yang akan kita hadapi, cari informasi tentang siapa itu, kemudian cari bahasa yang tepat. Entry point-nya, pintu masuknya dari mana, dengan bahasa apa. Insya Allah, mudah-mudahan keinginan kita akan dikabulkan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqul hal laka ila an tazakka. Atau saya hapus dulu, ini banyak banget. Saya ulang. Faqul hal laka ila an tazakka. Nun mati bertemu dengan ta'ifa. An tazakza. Za ini ditekan. Tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Di dalam pikiran kita ketika kita membaca ayat ini harus tergambar bagaimana Musa dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun bertanya kepada Fir'aun, adakah kamu punya keinginan untuk mensucikan diri? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita gabung pengertian dengan membacanya. Faqul hal laka ila an tazakka. Sekali lagi. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakan olehmu Musa kepada Fir'aun, halaka, adakah kamu mempunyai keinginan, adakah kamu mempunyai niat ila antazakka, untuk mensucikan diri? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 19.
Ini berpikir solutif kalau bahasa kita sekarang, berpikir solutif. Bukan sekedar menanyakan tapi ada solusi. Ayat 18, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Firaun dan mengatakan kepada Firaun, menanyakan, itu barangkali pasnya, menanyakan kepada Firaun, "Hallaka ila an tazakka?" Firaun, apa kamu punya keinginan untuk mensucikan diri? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kamu punya keinginan untuk mensucikan diri, wa ahdiyaka, wadan ahdi ka, hada yahdi, kalau kata bendanya hidayah, hada yahdi hidayah. Yang paling banyak kita baca ihdi. Kita bisa terjemahkan ahdi dalam artian membimbing, menuntun, menunjukkan. A-nya ini aku. Ini huruf alifnya aku. Alifnya aku. Ini subjeknya aku. Akunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini yang saya sebut tadi berpikir solutif. Ada pertanyaan, ada jalan keluar. Ada pertanyaan, ada solusi. Kalau engkau punya niat untuk mensucikan diri, wa ahdiyaka, dengan senang hati aku membimbingmu, aku menuntunmu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akunya adalah Musa, kamunya kembali kepada Firaun. Kita lihat keindahan bahasa. Memimpin, membimbing, menuntun. Sehingga ahdiyaka, aku akan membimbingmu, menuntunmu Firaun ila, kepada Rabbika. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap huruf ini, hampir setiap kata-kata ini punya pelajaran penting bagi kita. Saya ingin sebutkan tadi, kita bayangkan kalau seorang yang lagi menuntun seorang yang buta misalnya, maaf, orang yang buta, orang yang lemah misalnya, maka berarti posisi yang menuntun lebih baik dari yang dituntun. Ini sudah bahasa indah itu. Dari situ ketika dia tadi sudah punya keinginan untuk mensucikan diri, dimulai dari satu. Mau dituntun oleh Musa berarti menganggap harus menempatkan Musa lebih bagus dari Firaun. Coba, sahabat Quran, dalam bentuk aplikasi. Mau nggak saya ajarin? Kalau orang yang masih dengan kesombongannya merasa dirinya bisa, siapa lu ngajarin gua? Oke, ini dia bahasanya. Jadi ini bahasa halus yang dimasukkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Ini cara untuk sedikit demi sedikit mengikis kesombongan Firaun itu. Kalau dia mengatakan iya, maka berarti dia sudah satu step Musa menang. Musa berada di atas, dia di bawah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayang saya tidak punya banyak ilmu komunikasi, tapi ini luar biasa. Ini luar biasa. Ila rabbika. Sahabat Quran. Ini kalau dalam bahasa kita ini curi star ini. Ini curi star. Ini curi star ini. Bahasa Nabi Musa alaihissalam ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ini curi star. Walaupun kemudian nanti di ayat selanjutnya Firaun mengaku bahwa dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Ya, aku Tuhanmu. Tetapi dari awal sudah diingatkan tadi oleh
Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa sindiran, kalau engkau punya keinginan untuk mensucikan diri, aku akan membimbingmu menuju Tuhanmu. Oke, menuju Tuhanmu. Ini berarti menutup pintu, jangan sampai Fir'aun menyebut dirinya Tuhan. Atau menyadarkan bahwa ada yang lebih berkuasa dari Fir'aun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya fatah sya. Tuh. Kedua, pelajaran lain yang ingin saya sampaikan. Kalau kita punya keinginan, punya tekad untuk mensucikan diri, maka yang kita lakukan adalah mendekatlah kepada Rabb. Mendekatlah kepada Rabb. Sehingga tazkiyatun nafs itu tidak bisa tidak. Kita harus mendekatkan diri kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, fatahsya. Ini dari kata khosyiyah. Khosyiyah ada 4 kali dalam Quran. Ada 4 kali. Ya, bahkan khosyiyah dalam bentuk kata benda, khosyiyah ini terulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Sahabat Quran, hasil dari membersihkan diri, sehingga kalau hari ini kita pahami terbalik, kalau hari ini orang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia belum tazakka. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Kalau hari ini orang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum melakukan tazakka. Dia belum melakukan tazkiyah. Atau bahasa lain lagi, dirinya belum bersih. Dari apa? Salah satu tentara tadi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Wa ahdiyaka, dan aku akan membimbingmu menuju Tuhanmu. Hasil dari menuju Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tazkiyah, fatahsya, maka akan lahirlah rasa takut. Maka engkau akan mempunyai rasa takut kepada Rabb. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita balik lagi mundur ke belakang, bahwa Nabi Fir'aun itu orang paling penakut. Fir'aun paling penakut. Kenapa saya katakan demikian? Dengan kehadiran bayi saja, bayi laki-laki saja dia takut. Sehingga dilakukan survei di mana saja orang yang hamil, yang lahir bayi laki-laki, bunuh. Itu buktinya rasa takut. Takut tersaingi. Maka mau tidak mau yang dianggapnya sebagai pengganjal dirinya habisi. Nauzubillah min zalik. Ini ciri Fir'aun. Ini ciri Fir'aun. Ya. Wa ahdiyaka, dan aku akan membimbingmu ila rabbika, menuju Tuhanmu. Hasilnya fatahsya, maka engkau akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dari tazakka, hasil dari mensucikan diri itu akan melahirkan tahsya, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Saya hapus dulu. Saya ulang kata kunci. Ketika ahdiyaka, aku membimbing, akunya adalah Nabi Musa alaihissalam, kanya adalah Fir'aun. Kemana Nabi Musa akan membimbing Fir'aun? Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun tidak menyebut Tuhanku.
Tidak menyebut Tuhanku karena nanti punya implikasi lain lagi nanti. Akan punya pengaruh lain lagi kepada si Fir'aun nanti. Ini disebutkan ila rabbika, bukan kepada Rabbi. Padahal Rabbika adalah Rabbi. Tuhan Fir'aun adalah Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Ini bahasa yang sangat indah. Wa ahdiyaka, dan aku akan membimbing engkau ila rabbika, menuju Tuhanmu. Bukan ila Rabbi. Ila Rabbi. Ini satu hal yang luar biasa. Bagi saudara-saudara, bagi sahabat Quran yang punya ilmu komunikasi, silakan bahas ini. Ini ruang luar biasa. Ya, dalam berkomunikasi. Akibatnya fatahsya, maka engkau akan mempunyai rasa takut kepada Rabb. Kita baca. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Saya ulang. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Jadi kalau begitu kesimpulan berkaitan dengan ayat 18 dan 19, kita ambil kata kuncinya untuk dapat kita bawa. Tazkiyah. Rabb. Ini dia. Bagi orang yang mempunyai keinginan untuk mensucikan diri, maka lakukanlah pendekatan kepada Rabb. Dekatkanlah diri kepada Rabb. Hasil dari tahsyah itu, hasil dari tazkiyah itu, pensucikan diri itu melahirkan rasa takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kata kunci. Takutnya seorang mukmin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada makhluk. Kepada makhluk, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut terhadap makhluk, dan mereka tidak punya rasa sedih. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, yuk kita baca dua ayat 18 dan 19. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Saya ulang sekali lagi. Coba kita masuk-masuki pelan-pelan artinya tadi. Yuk. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan Fir'aun di dalam Al-Quran, kita melakukan dua arah. Pertama, kita terbayang Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kedua, bawakan ke dalam diri kita. Karena semua kita punya potensi untuk menjadi Fir'aun. Semua kita punya potensi untuk menjadi Fir'aun. Itu dia kata kunci. Tadi salah satu di antaranya, innal insana la yatgha. Tagha berarti punya satu garis dengan Fir'aun, disebut dengan tagha. Yatgha, tagha. Ar-ra'ahu stagna. Ketika kita merasa serba berkecukupan, ketika kita merasa tidak membutuhkan orang lain, ketika kita merasakan tidak membutuhkan lain dari luar diri kita, maka di saat itu kita sedang tagha sesungguhnya. Lakukanlah tazakka. Kemana, bagaimana kita melakukan tazakka? Ila rabbika, kepada Rabbmu. Insya Allah akan melahirkan tahsya, mempunyai rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung dari itu semua kita berharap
Mudah-mudahan kita termasuk. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu hanya peruntukan bagi orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, demikian 2 ayat 18, 19 surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.